Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca sebuah risalah yang berjudul Al-Madkhal ila Ilmi Sarf, pengantar untuk mengenal ilmu sarf. Pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pelajaran yang kedua tentang pembagian fi'il dan isim. Telah dijelaskan bahwa fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada yang mujarrad, berarti seluruh hurufnya adalah huruf asli. Kemudian yang kedua adalah mazid fihi, sehingga di situ ada huruf asli dan ada huruf tambahannya. Ada huruf asli dan ada huruf tambahannya. Fi'il yang mujarrad, yang semua hurufnya asli, itu mungkin tersusun dari 3 huruf, dan ini yang banyak, dan bisa juga tersusun dari 4 huruf. Ini lebih sedikit dibandingkan yang pertama tadi. 3 huruf contohnya darasa misalnya. Darasa, telah belajar. Ini fi'il tersusun dari 3 huruf asli. Semuanya huruf asli, tidak ada huruf tambahannya. Kemudian untuk yang 4 huruf semuanya asli, contohnya misalnya zalzala. Zalzala artinya mengguncang. Fi'il tersusun dari 4 huruf zalzala ini, dan semua hurufnya adalah asli. Semua hurufnya adalah asli. Kemudian bentuk yang kedua atau bagian yang kedua dari fi'il adalah yang mazid fihi, sehingga fi'il itu tersusun dari huruf asli dan ada huruf tambahannya. Mungkin tersusun dari 4 huruf, berarti asalnya 3 huruf ditambah 1. Huruf aslinya 3, kemudian huruf tambahannya 1. Contohnya misalnya darrasa, telah mengajarkan. Darrasa asalnya tadi darasa. Kemudian di situ ada pengulangan ainul fi'li, ra-nya diulang sehingga berubah menjadi darrasa, menjadi 4 huruf. Satunya huruf tambahan, yang 3 adalah huruf asli. Bisa juga tersusun dari 5 huruf. 5 huruf ini berarti bisa yang 3 adalah asli, kemudian ditambah 2 huruf tambahan, atau 4 huruf asli ditambah 1. Sehingga yang tersusun dari 5 huruf ini, fi'il yang tersusun dari 5 huruf, bisa jadi 3 hurufnya asli yang 2 tambahan, atau 4 huruf asli 1 tambahan. Contohnya misalnya inqata'a. Inqata'a 3 huruf asli, qaf, ta, dan ain. Kemudian huruf tambahannya 2, hamzah dan nun. Contoh untuk yang 4 ditambah 1, 4 huruf asli, 1 huruf tambahan, tazalzala. Kalau tadi zalzala itu 4 huruf semuanya asli, sekarang tazalzala. Zalzalanya asli ditambah 1 huruf tambahan ta, artinya berguncang. Kalau zalzala mengguncangkan, kalau tazalzala berguncang. Ini 4 huruf asli ditambah 1 tambahan.
Kemudian yang mazid fihi, fi'il yang mazid fihi itu juga bisa tersusun dari 6 huruf. Mungkin 3 huruf asli, kemudian 3 huruf tambahan, atau 4 huruf asli ditambah 2 tambahan. Contohnya istakhraja. Istakhraja mengeluarkan. 3 huruf aslinya adalah kha, ra, dan jim. Kha, ra, jim. Itu 3 huruf asli. Kemudian selainnya hamzah, sin, dan ta itu adalah huruf tambahan. Adalah huruf tambahan. Contoh untuk 4 ditambah 2, 4 huruf asli ditambah 2 tambahan adalah ihranjama. Ihranjama artinya terkumpul. Huruf-huruf aslinya ada 4, ha, ra, jim, dan mim. Sehingga 2 huruf tambahannya adalah hamzah dan nun. Hamzah dan nun itu adalah 2 huruf tambahan. 2 huruf tambahan. Ini yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Kemudian pertemuan ini kita akan membaca tentang pembagian isim. Sama seperti fi'il tadi, bahwa isim itu terbagi menjadi 2. Ada yang mujarrad, seluruh hurufnya adalah asli, dan ada yang mazid fihi, tersusun dari huruf asli dan ada huruf tambahannya. Kemudian hal yang juga akan kita bahas insyaallah tentang pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal. Kemudian isim yang terbagi menjadi sahih, manqus, maksur, dan mamdud. Kita baca pembahasan yang diuraikan oleh penulis di sini tentang isim. Qala rahimahullahu ta'ala thaniyan al-ismu. Bagian yang kedua adalah isim. Al-ismul mujarradu imma an yakuna thulathiyan aw ruba'iyan aw khumasiyan. Isim yang mujarrad, yang semua hurufnya adalah asli, imma an yakuna thulathiyan, itu bisa tersusun dari 3 huruf, semuanya asli, dan ini yang sering. Aw ruba'iyan, atau tersusun dari 4 huruf, semuanya asli. Au khumasiyan, atau tersusun dari 5 huruf, semuanya asli. Bisa 3, 4, atau 5. Dan yang paling sering adalah 3. Yang paling sering adalah tersusun dari 3 huruf asli. Famithalus thulathi, contoh untuk fi'il mujarrad, fi'il yang semua hurufnya asli, yang tersusun dari 3 huruf, rajulun. Rajulun ini kalau kita masukkan ke dalam wazan, apa wazannya? Fa'alun. Rajulun fa'ulun. Rajulun fa'ulun. Artinya satu orang laki-laki. Contoh yang kedua, farasun. Farasun artinya kuda. Apa wazannya? Fa'alun. Farasun fa'alun. Contoh berikutnya adalah ilmun. Artinya ilmu. Apa wazannya? Fi'lun. Wazannya fi'lun. Karena semuanya hurufnya adalah asli, maka akan kita lambangkan dengan fa, ain, dan lam, seperti yang telah kita pelajari di pelajaran pertama. Contoh untuk fi'il, contoh untuk isim mujarrad, isim yang semua hurufnya asli, yang tersusun dari 4 huruf. Wa mithalur ruba'i Ja'farun. Arti asalnya adalah sungai, kemudian digunakan untuk nama orang. Apa wazan dari Ja'farun? Fa'lalun. Fa'lalun. Di sini tersusun dari 4 huruf
kita punya fa, ain dan lam, maka ketika masih ada huruf asli yang tersisa akan kita tambahkan lam lagi, sehingga Ja'farun wazannya adalah fa'lalun. Ja'farun fa'lalun. Kemudian yang kedua adalah tuhlubun. Tuhlubun. Tuhlub artinya lumut. Lumut yang ada di lantai, di tempat yang lembab. Tuhlubun ini fi'il yang tersusun dari 4 huruf, semuanya adalah huruf asli. Apa wazannya? Fu'lulun. Tuhlubun fu'lulun. Wa mithalul khumasi. Kemudian contoh untuk isim yang mujarrad, yang semuanya hurufnya adalah asli, tersusun dari 5 huruf. Safarjalun. Safarjalun artinya wanita yang lanjut usia. Wanita yang lanjut usia. Apa wazan dari safarjalun? Safarjalun. Ya, nanti kita tulis di papan karena ini panjang, 5 huruf. Kemudian contoh yang kedua adalah jahmarishun. Saya artikan apa tadi? Safarjalun itu dulu sudah, artinya buah yang seperti pir. Kemudian yang kedua ini yang artinya wanita yang lanjut usia, jahmarishun. Jahmarishun itu artinya wanita yang lanjut usia. Ya, kalau kita masukkan ke dalam wazan safarjal dan jahmarish. Safarjal. Safarjalun. Kemudian yang kedua jahmarishun. Huruf-huruf asli akan kita lambangkan dengan fa, ain dan lam, dan ini semuanya adalah huruf asli. Maka kita lambangkan dengan fa, ain, lam. 2 yang tersisa ini akan kita lambangkan juga dengan lam juga, tambah dengan lam. Harokatnya menyesuaikan safar jalun. Karena di sini ada 2 lam yang sama. Yang pertama sukun, kemudian yang kedua berharokat, maka ditasydid saja. Sehingga wazan dari safarjal adalah fa'al lalun. Kemudian jahmarishun sama, kita lambangkan dengan fa, ain, lam. Yang 2 ini juga dilambangkan dengan lam, maka tambah lagi 2 lam. Harokatnya menyesuaikan jahmarishun. Sehingga wazan dari jahmarishun adalah fa'lalilun. Jahmarishun fa'lalilun. Ya, jahmarishun fa'lalilun. Ini isim yang mujarrad, isim yang tersusun dari huruf-huruf asli. Bisa 3, 4, atau 5. 4 dan 5 itu jarang. Yang sering adalah 3. Kemudian bagian yang kedua dari isim adalah yang mazid fihi. Walismul mazidu fihi, dan isim yang tersusun dari huruf asli dan ada huruf tambahannya, imma an yakuna rubaiyan, itu bisa tersusun dari 4 huruf, sehingga 4 huruf ini sebagian asli, sebagiannya tambahan. Au khumasiyan, atau 5 huruf. Au sudasiyan, atau 6 huruf.
au subaiyan atau 7 huruf. Famithalur rubai, contoh untuk isim yang rubai, farisun. Farisun artinya penunggang kuda. Ini berarti huruf aslinya adalah 3, kemudian huruf tambahannya berapa? 1. Huruf tambahannya adalah alif. Apa wazan dari farisun? Fa'ilun. Contoh yang kedua, alimun, artinya orang yang berilmu. Apa wazannya? Fa'ilun. Contoh yang ketiga, mukrimun. Mukrimun huruf aslinya 3, kaf, ra, mim. Kemudian huruf tambahannya adalah mim yang pertama. Mim yang di depan itu adalah huruf tambahan. Sehingga apa wazan dari mukrimun? Muf'ilun. Muf'ilun. Huruf tambahannya yang pertama, mim yang pertama itu tetap kita sebutkan mim dalam wazannya, kan begitu. Huruf-huruf yang lainnya yang 3 itu adalah huruf asli, sehingga kita lambangkan dengan fa, ain dan lam. Sehingga mukrimun wazannya adalah muf'ilun. Muf'ilun. Contoh berikutnya adalah qitalun. Mukrimun artinya orang yang memuliakan. Contoh yang keempat, qitalun. 3 huruf asli adalah qaf, ta, dan lam. Sehingga huruf tambahannya adalah alif. Apa wazan dari qitalun? Fi'alun. Qitalun fi'alun. Qitalun artinya perang. Wa mithalul khumasi, kemudian contoh untuk isim yang tersusun dari 5 huruf, sebagian asli sebagian tambahan, ikramun. Apa kira-kira huruf tambahannya di sini? Hamzah dan alif. Hamzah dan alif. Sehingga ikramun wazannya adalah if'alun. Ikramun if'alun. Ini asalnya 3 huruf ditambah 2. Contoh yang kedua, tihrajun. Asalnya 4 huruf dan 1 huruf tambahan. Apa huruf tambahannya? Alif. Jadi huruf-huruf aslinya adalah dal, ha, ra, dan jim. Tahraja, menggelindingkan. Sehingga wazan dari tihrajun adalah fi'lalun. Tihrajun fi'lalun. Yang 6 huruf, wa mithalus sudasi, isim yang tersusun dari 6 huruf, sebagiannya asli dan ada tambahannya, adalah inqita'un. Inqita'un. Huruf-huruf aslinya adalah qaf, ta, dan ain. Sehingga 3 huruf tambahannya adalah hamzah, nun, alif. Hamzah, nun, dan alif. Sehingga inqita'un wazannya adalah infi'alun. Infi'alun. Hamzah, nun, dan alif ketiganya adalah huruf tambahan, sehingga akan disebutkan apa adanya dalam wazan. Kemudian sisanya adalah huruf asli, kita lambangkan dengan fa, ain, dan lam. Inqita'un infi'alun. Contoh yang kedua, inqita' artinya terputus. Inqita'un terputus.
Contoh yang kedua, intilaqun. Intilaqun. Huruf-huruf aslinya adalah ta, lam, dan qaf. Ta, lam, qaf. Sehingga 3 huruf tambahannya adalah hamzah, nun, alif. Hamzah, nun, dan alif. Intilaq artinya keberangkatan. Berangkat. Apa wazannya? Infi'alun. Intilaqun, infi'alun. Wa mithalus suba'i, contoh untuk isim yang tersusun dari 7 huruf, sebagiannya asli dan ada huruf tambahannya. Istikhrajun. Istikhrajun. Huruf-huruf aslinya 3, kha, ra, dan jim. Kemudian 4 sisanya adalah huruf tambahan. Sehingga huruf tambahannya apa saja? Hamzah, sin, ta, alif. Kalau kita rubah ke dalam wazan, maka istikhrajun wazannya adalah istif'alun. Istikhrajun, istif'alun. Istikhraj artinya mengeluarkan. Contoh yang kedua, istinsarun. Huruf-huruf aslinya 3, nun, sad, dan ra. Selebihnya adalah huruf tambahan. Huruf tambahannya adalah hamzah, sin, ta, alif. Istinsarun. 4 huruf tambahan dan 3 huruf asli. Istinsarun wazannya adalah istif'alun. Istinsarun, istif'alun. Istinsar artinya meminta pertolongan. Ini contoh-contoh untuk isim yang mazid fihi. Isim yang sebagian hurufnya asli dan ada huruf tambahannya. 4 huruf, 5 huruf, 6 dan 7 huruf. Wa mimma taqaddama ta'lamu anna aqalla ma takunu alaihi al-af'alul mutasarrifah wal asma'ul mu'rabah 3 ahruf. Dan dari penjelasan yang telah disebutkan, engkau mengetahui bahwa paling sedikitnya fi'il yang mutasarrif, fi'il yang bisa dirubah bentuknya, begitu juga isim yang mu'rab, isim yang menerima i'rab, yang bisa berubah, tidak tetap dalam satu keadaan, 3 ahruf, adalah 3 huruf. Jadi minimalnya isim itu tersusun dari 3 huruf. Begitu juga fi'il, kata kerja, itu minimalnya tersusun dari 3 huruf. Isim maksimal tersusun dari 7 huruf. Itu berarti sebagiannya asli, sebagiannya tambahan. Kemudian kalau fi'il itu maksimal 6 huruf. Sebagiannya asli, sebagiannya tambahan. Pembahasan kedua yang disebutkan oleh penulis di dalam Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua ini, adalah pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal, kemudian pembagian isim menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal. Fi'il atau kata kerja itu akan terbagi menjadi 2. Ada yang sahih,
Kemudian yang kedua mu'tal, mu'talun. Sahih artinya sehat, kemudian mu'talun artinya sakit. Mu'tal itu apabila termasuk unsur penyusun dari fiil tersebut adalah salah satu dari huruf illah. Huruf illah itu adalah alif, kemudian wawu dan ya. Alif, wawu dan ya. Sahih ini terbagi menjadi beberapa. Jadi ketika fiil itu ada alifnya atau ada wawunya atau ada ya-nya, maka akan disebut dengan mu'tal. Dan ketika tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya, maka akan disebut dengan sahih. Sahih ini terbagi menjadi sahih salim, kemudian sahih mudha'af, dan yang ketiga adalah mahmuz. Mudha'af itu apabila ada huruf yang diulangi, ada huruf yang diulangi, ada yang ditasydid. Contoh misalnya madda, ini disebut dengan sahih karena tidak ada huruf illahnya, kan begitu. Kemudian disebut dengan mudha'af karena ada huruf yang diulangi, karena ada huruf yang diulangi. Kemudian mahmuz itu apabila ada hamzahnya. Mahmuz apabila ada hamzahnya. Contohnya misalnya akala. Maka akala ini disebut dengan fi'il yang sahih. Kenapa? Karena tidak ada huruf illahnya. Dan disebut dengan mahmuz karena ada hamzahnya. Baik hamzahnya di depan, di tengah atau di belakang sama saja. Nah, ketika suatu fiil tidak ada huruf illahnya dan tidak ada huruf asli yang diulangi, begitu juga tidak ada hamzah, maka akan disebut dengan sahih salim. Sahih salim. Contoh misalnya darasa, disebut dengan fiil yang sahih karena tidak ada huruf illah, dan disebut dengan salim karena tidak ada pengulangan huruf, begitu juga tidak ada hamzahnya. Tidak ada hamzahnya. Bentuk yang kedua dari fiil adalah mu'tal. Ini yang berarti ada huruf illah dalam fiil tersebut. Huruf illah itu mungkin terletak di depan atau yang disebut fa fiil, kan begitu. Ini ketika kita lambangkan kan fa, ain dan lam. Fa fiilnya berupa huruf illah, atau huruf illahnya terletak di sini di urutan yang kedua, atau terletak di urutan ketiga, atau ada dua huruf illah terletak di urutan pertama dan urutan ketiga, atau ada dua huruf illah yang terletak di urutan kedua dan urutan ketiga. Apabila huruf illahnya terletak di urutan pertama, maka fiilnya akan disebut dengan fiil mithal. Itu apabila huruf illahnya terletak di urutan pertama. Kemudian kalau di urutan kedua akan disebut dengan ajwaf. Kalau huruf illahnya di nomor 3 akan disebut dengan naqis. Kemudian apabila huruf illahnya terletak pada huruf pertama dan huruf ketiga, maka disebut dengan lafif mafruq.
lafifun mafruqun. Kemudian apabila huruf illahnya 2 terletak pada huruf kedua dan ketiga, maka akan disebut dengan lafif makrun. Lafifun makrunun. Ini pembagian fiil menjadi sahih dan mu'tal. Contoh-contohnya disebutkan di sini di halaman 8. Ada wa'ada, atau sebelumnya nasara, kemudian madda, akala. Itu untuk fiil yang sahih. Kemudian untuk yang mu'tal ada wa'ada. Wa'ada berarti namanya apa? Huruf illahnya wawu di urutan pertama, misal. Kemudian ya surah atau ya sara, boleh 2. Ini huruf illahnya terletak di urutan berapa? Ya sara pertama, maka akan disebut dengan misal. Kemudian contoh yang lain, qala, huruf illahnya di urutan berapa? 2, maka akan disebut dengan ajwaf. Kemudian ghaza, huruf illahnya di urutan ketiga, maka disebut dengan nakis. Kemudian wafa, huruf illahnya nomor 1 dan berapa? Wafa 1 dan 3, maka disebut dengan lafif mafruq. Kemudian contoh yang terakhir, tawa, huruf illahnya di nomor 2 dan 3, maka akan disebut dengan lafif makrun. Ya, insyaallah dilanjutkan penjelasan tentang pembagian fiil dan juga isim di pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.